إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala, masih di pembahasan fikih azan. Di kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana keutamaan azan, kemudian dalil-dalil yang mendasari keutamaan azan dan disyariatkannya azan. Kemudian ada juga syarat azan. Nah, kemudian di kesempatan kali ini akan kita bahas syarat-syarat muadzin. Ya, syarat-syarat muadzin itu syarat orang yang berazan agar azannya sah. Yang sudah kita ketahui bahasanya azan adalah sunnah kifayah, sehingga nanti jika azannya tidak sah tentunya masih dituntut untuk mengerjakannya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, wa syaratul muadzini, dan syarat muadzin al-islamu wa tamyizu wa dzukuratu. Syarat muadzin ada 3 di sini disebutkan, yaitu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang kedua az-zukurah. Ya, sudah kita catat di papan tulis syarat azan secara mutlak. Ya, secara mutlak adalah Islam, tamyiz, dan zukurah. Maka syarat pertama adalah Islam, sehingga tidak sah jika azan ini dilakukan oleh orang kafir, hukumnya tidak sah, sehingga belum gugur itu tuntutan untuk mengerjakannya. Ya, jika kita hukumi bahasanya azan adalah sunnah kifayah, dan juga belum gugur kewajiban jika kita hukumi adalah fardu kifayah. Nah, karena jika yang melakukan azan orang kafir ini adalah termasuk bagian istihza, ya. Di Busra Al-Karim disebutkan li'anna fi ityanihi bihima nau'u istihzain. Ya, ini bentuk istihza, dan karena azan dan iqamah ini adalah sebagai pendahuluan untuk sholat, dan sedangkan orang kafir bukan termasuk orang yang layak untuk sholat. Kemudian yang berikutnya adalah tamyiz. Ya. Tamyiz itu orang yang sudah, anak yang sudah usia 7 tahun dan bisa makan sendiri, cebok sendiri, ataupun yang pendapat lain mengatakan bisa membedakan atau bisa memahami perkataan, kemudian bisa menjawab dengan baik. Maka jika yang azannya adalah belum mumayyiz, maka azannya tidak sah, ya, karena disyaratkan azan itu harus sudah mumayyiz. Ya. Misalnya anak baru TK atau SD kelas 6 dan belum mumayyiz, kemudian azan, maka ini azannya tidak sah karena belum mumayyiz, belum mencapai dia tamyiz. Sebagaimana pula jika yang azan adalah misalnya orang mabuk atau gila. Kemudian syarat berikutnya adalah laki-laki, disyaratkan laki-laki, karena perempuan tidak disyariatkan azan sebagaimana di pertemuan yang sudah kita bahas sebelumnya. Adapun syarat muadzin, dan ini sekaligus syarat mukim orang yang iqamah, muadzin juga orang yang iqamah. Jika nanti ditunjuk oleh imam penguasa, ini kita tuliskan, kalau syarat muadzin secara mutlak, ya,
muadzin dan mukim untuk Islam tadi sudah tamyiz dzukurah, sehingga keluar dari Islam ini kafir, tidak sah. Tamyiz ini keluar dari adalah anak yang belum mumayyiz, maka tidak sah. Demikian pula ini jika yang adzan adalah perempuan, maka belum tercukupi. Kemudian jika muadzinnya atau al-muqim yang iqamah itu ditetapkan diangkat oleh imam penguasa, maka di Busra al-Karim disebutkan harus satu mukallaf, kemudian al-amin bisa dipercaya, kemudian al-arif bil wakti, yaitu mengetahui waktu-waktu sholat, atau dia au ma'hu aminun yukhbiruhu, atau ada dia bersama orang lain yang bisa memberikan informasi tentang masuknya waktu sholat. Ya, kita lihat catatan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah berkenaan dengan syarat muadzin, Islam, tamyiz, kemudian dzukurah. Ya, karena sama seperti yang kita sampaikan tadi, tidak sah dari orang kafir karena orang kafir tidak punya kelayakan untuk ibadah. Sebagaimana pula tidak sah dari anak kecil yang belum mumayyiz karena belum punya kelayakan untuk beribadah. Di samping itu juga anak kecil belum bisa mengetahui waktu dengan baik. Kemudian tidak sah pula kalau yang azan perempuan ini mengazani untuk jamaah laki-laki, karena pembahasan yang telah lewat itu ada dikhawatirkan fitnah. Dan syarat-syarat ini juga berlaku bagi orang yang melakukan iqamah, ya. Kemudian kita lanjutkan berkenaan dengan kemakruhan dalam azan. Atau sebelumnya di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan disunahkan muadzin itu dan orang yang iqamah dalam keadaan suci. Karena ini adalah ibadah, ya, ada zikir pada Allah Azza wa Jal. Karena juga muadzin itu adalah dia yang mengajak kepada sholat, demikian pula orang yang iqamah. Maka semaksimal mungkin mempunyai sifat atau keadaan yang memungkinkan untuk mengerjakan sholat. Kemudian disunahkan pula yaitu basiron, yang melihat. Karena kalau dia buta bisa jadi terjadi keliru, ya, punya kekeliruan dalam hal mengetahui waktu sholat. Adapun sebagaimana telah kita sebutkan tadi, adapun jika dia bersama orang yang bisa melihat dan bisa mengingatkan, ini sudah masuk waktunya sholat, setiap masuk waktu sholat kemudian orang yang buta tadi diingatkan, maka hukumnya tidak makruh. Ini sebagaimana dilakukan oleh Bilal radhiyallahu anhu bersama Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Ya, di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Bilalan yu'adzinu bilail. Bahasanya Bilal azan di malam hari. Faqulu washrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Maka makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum menyeru, yaitu azan. Sumaqala wa kana rajulan a'ma la yunati hatta yuqala lahu asbahata. Ya, Ibnu Ummi Maktum ini seorang rajulan laki-laki yang buta, tidaklah dia azan, ya, sampai dikatakan padanya asbahata telah pagi, telah terbit fajar shadiq. Tapi kemudian kita lihat ada kemakruhan di dalam azan, ya, makruh azan. Kita baca apa yang disampaikan musonif. Wa yukrahu atamtitu, yaitu dimakruhkan atamtit, yaitu memperpanjang, sehingga nanti mengesankan bisa jadi ini enggak ada matnya, kemudian
malah jadi ada matnya, terlalu diperpanjang. Wa yukrahu makruh yaitu tamtid. Kemudian yang kedua yaitu wal kalamu fihi, yaitu al kalam al yasir fihi, yaitu fil adzan wal iqamah. Di Busra al-Karim disebutkan haitsu la maslahata wala dururata kama maro, yaitu kalam yang sedikit di dalam adzan dan iqamah, di mana perkataan tersebut tidak ada kemaslahatan dan daruratnya. Jadi kalam yang sedikit ini hukumnya makruh jika terjadi di saat adzan dan saat atau di saat iqamah. Kemudian yang berikutnya watarku ijabatihi, yaitu tidak menjawab adzan. Ya, tidak menjawab azan. Ya, maka ini demikian juga iqamah ya, juga iqamah. Ini di Busra al-Karim disebutkan ini khurujan min khilafi man yujibuha, yaitu keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Kemudian yang berikutnya, jadi yang pertama tadi tamtid, ya, memperpanjang, terlalu panjang, memperpanjang azan bacaannya. Kemudian yang kedua berbicara sedikit. Kemudian tidak menjawab. Yang berikutnya wa an yu'adzina qa'idan aw raqiban ilal musafira ar-raqiba. Ya. Di antara kemakruhan azan adalah dia azannya dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berkendara, maka ini makruh. Artinya boleh ya azan dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berkendara, menaiki tunggangan, ya ini hukumnya makruh. Ilal musafira, kecuali musafir, ar-raqib yang dia berkendara. Ya, karena kenapa dia makruh ini azan dan sekaligus juga iqamah? Karena tidak berdiri padahal diperintahkan untuk berdiri. Karena di hadis telah disebutkan kum, ya, ada kata-kata berdiri. Kecuali musafir ar-raqib, ya, musafir yang dia berkendara. Maka kalau dia azan dalam keadaan itu maka tidak makruh. Karena apa? Karena musafir itu butuh berkendara. Akan tapi yang lebih afdol yaitu tidak iqamah kecuali setelah turun, ya. Kecuali setelah turun. Kemudian kemakruhan berikutnya yaitu wa fasiqon aw sabiyan wa an yu'adzina fasiqon, atau dalam keadaan fasik. Karena keduanya fasikon aw sabiyan, di yang azan itu orang fasik, atau yang azan sobi, anak kecil. Karena keduanya ini secara umum tidak bisa dipercaya berkenaan dengan waktu. Karena orang fasik ini orang yang berbuat dosa besar, ya. Sehingga orangnya tidak bisa kita percaya. Padahal ini adalah untuk menentukan waktu sholat, berpengaruh terhadap keabsahan sholat. Sehingga kalau muadzinnya fasik atau sobi, anak kecil juga demikian, maka secara umum anak kecil adalah belum bisa dipercaya berkaitan dengan waktu, informasi tentang waktu. Sehingga informasi dari orang yang fasik dan anak yang masih kecil sobi belum balik ini belum bisa diterima. Adapun atau oleh karena itu untuk orang yang fasik ini dan anak kecil ini kalau azan untuk dirinya sendiri tidak makruh.
Ya, dia untuk azan untuk dirinya sendiri linafsi maka tidak makruh. Ini karena apa? Karena dia untuk dirinya sendiri, beda dengan untuk orang lain. Sedangkan informasinya itu mereka berdua ya, fasik dan sobi itu belum bisa diterima ya. Meskipun ada zon benar ya. Tapi untuk azan diri sendiri mereka tidak dihukumi makruh. Kemudian juga kalau misalnya muadzinnya buta dan tidak ada orang yang membersamainya yang memberi informasi tentang masuknya waktu sholat. Sebelumnya telah kita sebutkan tadi, yaitu di sini kalau orang buta dan tidak ada pendamping yang memberikan informasi tentang masuknya waktu sholat, maka ini hukumnya makruh. Kemudian yang berikutnya, wa junuban wa muhdisan ya. Makruh jika yang azan itu posisinya junub ya. Punya hadas besar junub. Demikian pula kalau muhdis hadas kecil. Ya, illa kecuali idza ahdatsa asna al-adzan, kecuali jika dia berhadas di tengah-tengah proses azan belum selesai ya. Kemudian hadas misalnya ketika azan di tengah-tengah azan belum selesai dia buang angin ya, berarti batal wudunya, maka dia muhdis. Illa idza ahdatsa asna al-adzani fayutimmuhu ya. Maka dia sempurnakan ya, atau dilanjutkan. Artinya kalau ketika di tengah-tengah azan kemudian dia buang angin misalnya sehingga batal wudunya, maka disunahkan untuk dilanjutkan sampai selesai agar nanti tidak disalahpahami, oh ini main-main azan kok berhenti gitu ya. Nah kemudian seandainya ya, jadi sunahnya tadi dilanjutkan saja sampai selesai ya, meskipun dia batal. Seandainya dia ketika batal kemudian berhenti dan bersuci, berwudu, maka nanti azannya dilanjutkan ya. Dilanjutkan tadi misalnya sudah sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga kemudian itu kemudian dia batal. Kemudian kalau misalnya dia kemudian bersuci kemudian bisa cepat, jedanya nggak lama, dia lanjutkan hayya 'alas shalah dan seterusnya sampai selesai ya. Tapi kalau jedanya lama ya, dia ada bersuci dan lama jedanya, maka nanti diulang dari awal ya, diulang dari awal karena jedanya lama. Nah, orang yang muhdis, orang yang tidak wudu, nah, tidak ada wudu kemudian azan, ini hukumnya makruh ya. Nah, orang junub lebih makruh lagi ya. Lebih makruh lagi kalau orang junub. Kemudian untuk orang junub ini juga kalau azannya di luar masjid ya, misalnya di menara atau di luar masjid. Adapun kalau di dalam masjid, orang junub tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Sehingga orang junub tidak boleh azan kalau azannya di dalam masjid, karena orang junub tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kemudian kalau iqamah lebih lagi kemakruhannya ya, baik dia hadas kecil atau hadas besar. Karena apa? Karena iqamah itu sudah dekat dengan pelaksanaan sholat ya, sehingga kemakruhannya lebih berat daripada kemakruhan ketika azan. Kemudian yang terakhir, watawajuhu li ghairil qiblah, yaitu menghadap ke selain kiblah. Sehingga azan kalau menghadap selain kiblah tidak mengapa, tetap sah, kan, tapi hukumnya makruh ya. Jadi orang yang azan dan iqamah tidak menghadap kiblat pada dia bisa menghadap kiblat, maka hukumnya makruh, karena ini telah manqul dari salaf dan kholaf, dari pendahulu kita, para sahabat dan seterusnya, ataupun orang-orang yang belakangan, semuanya itu ya pada prakteknya adalah menghadap ke arah kiblat. Sedikit kita lihat di Al-Hadiyah Al-Mardiyah tadi berkaitan dengan bahasanya makruh azan dalam keadaan duduk ya. Karena di hadis disebutkan
Nabi SAW bersabda, ya Bilal qum, ya berdiri, panadilis sholah. Sehingga ini memberikan pemahaman bahasanya adzan dengan berdiri, ya, sehingga kalau dengan duduk hukum makruh. Kemudian yang berikutnya bahasanya makruh adzan dalam keadaan tidak suci, karena Nabi SAW ya di hadis dari Al-Muhajir bin Unfud radhiyallahu anhu, anahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabul. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, fasalama alaihi, kemudian beliau memberi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam yarudda alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya hatta tawaddu'a, sampai beliau wudu. Suma'ita daro ilai faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta uzur. Beliau mengatakan, kan tadi enggak menjawab salam, ini karih itu an azkurullaha azza wa jalla ila ala tuhrin. Aku tidak suka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kecuali dalam keadaan suci, yaitu atau qala ala taharatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka ketika berzikir itu dalam keadaan yaitu berhadas. Berkaitan dengan menghadap ke kiblat, karena kiblat adalah arah yang paling mulia, maka semua ibadah diarahkan ke sana, termasuk azan dan iqamah. Bahkan ada juga yang menjadi syarat wajib, menjadi syarat sahnya itu ketika ibadah sholat. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan dengan syarat-syarat muadzin dan kemakruhan di dalam azan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.